Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, selamat datang kembali di channel ini. Pada video kali ini kita akan menyimak kajian yang disampaikan oleh Ayah Guru Saiful Karim. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah wawasan, serta membuka hati dan kesadaran kita. Mari kita simak bersama hingga selesai. Selamat mendengarkan. Kenal jati diri. Jangan tertutup lagi mata kolbunya. Karena apa? Di dalam diri kita itu ada matahari ruhani. Terang benderang. Maka di Quran surat Al-Kahfi dikatakan, kamu akan melihat matahari terbit dari gua di sebelah kanan. Dan matahari akan tenggelam ke sebelah kiri. Dan kamu akan menyaksikan tempat yang amat luas di dalam gua itu. Bapak Ibu, kalau sudah mengalami ayat itu, keren. Ternyata di dalam diri kita itu luas tanpa batas. Makanya yang sudah luas tanpa batas, dia siap menerima apapun. Perhatikan saya Bapak Ibu, yang rumahnya tipe 21 tidak bisa menampung semua barang-barang. Betul nggak? Baru datang lemari sama kursi aja udah sesak. Beda kalau yang rumahnya tipe 2100 meter. Betul nggak? Ya, lemari datang, oke. Ya, sofa datang, oke. Tempat tidur datang, oke. Barang apapun datang, oke. Kenapa? Karena luas. Apalagi kalau bisa seluas bumi dan langit. Makanya di dalam Quran dikatakan, surga itu seluas langit dan bumi. Ngerti maknanya? Kalau kita seluas langit dan bumi, kita bisa menerima semua orang apa adanya tanpa memilah-milah. Itulah surga. Saya terima orang yang menghina saya apa adanya. Saya terima orang yang menyanjung-nyanjung saya apa adanya. Saya terima orang yang menyakiti saya apa adanya. Saya terima semua orang yang baik pada saya apa adanya. Saya sudah menyiapkan ruang seluas langit dan bumi. Saya biarkan mereka ada di ruang itu apa adanya. Saya cuma jadi penonton saja. Gak sakit hati, gak marah, gak tersinggung. Surga bukan Bapak Ibu. Makanya surga seluas langit dan bumi. Kalau ingin dapat surga, ya harus seluas langit dan bumi. Gitu gak Bapak Ibu? Gitu apa belum? OTW mulu. Oke, lanjut. Wala saufa yu'tika rabbuka fataddo. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu kamu menjadi puas. Nah, sebetulnya bukan puas, kalau bahasa Arabnya fatardo itu artinya kamu menjadi ridho. Masih ingat Bapak Ibu penjelasan saya? Yang menjaga surga malaikat siapa? Ridwan. Makanya kalau ridho, ini jadi surga. Apapun yang terjadi, ridho, ridho, ridho. Percayakan ini dijaga sama malaikat Ridwan. Selalu ridho apapun yang terjadi. Surga Bapak Ibu. Tapi titipkan ini kepada malaikat Malik. Milik. Pasti neraka. Maka penjaga neraka malaikat Malik. Ada orang ngambil singkong cuma daunnya aja, langsung ngambil golok. Marah-marah. Karena milik, merasa memiliki. Saya punya pohon cabai aja 2.500 pohon. Suruh ngambil siapapun kalau masih ada. Ya kalau masih ada maksud saya. Ya kalau nggak ada terus gimana? Suruh ngambil apa? Iya, yang jaga kebun paling juga. Ya, Bapak perlu berapa? Ya, 1 kantong kresek aja. Seminggu nggak habis. Tiap hari mau makan cabai. Sisanya kemana Pak? Bagikan aja. Kalau ada orang minta, kasih. Rasa memiliki itu bahaya Bapak Ibu. Itu sumber penderitaan. Rasa memiliki pada pasangan, rasa memiliki pada anak. Ketika rasa memiliki terlalu dalam, akibatnya apa? Takut kehilangan yang disebut milik kita. Neraka bukan itu? Neraka. Mulainya cuma cemburu. Tapi lama-kelamaan bisa dendam. Betul nggak? Iya. Lama-kelamaan bisa dibunuh tuh orang lain. Dari mana? Rasa memiliki.
Makanya penjaga neraka Malik. Saya sering mengamanatkan di kajian-kajian saya, tong wawuh ke malaikat Malik. Hiji deui tong wawuh ke malaikat Atid. Siapa malaikat Atid? Mencatat amal buruk. Pokoknya apapun yang dilakukan orang buruk terus. Dikasih uang besar, buruk. Dikasih uang kecil, apalagi buruk. Tidak ada yang baik sudut pandangnya. Semua yang dia saksikan di alam semesta ini buruk semua. Itu malaikat Atid, penjaga pencatat keburukan. Makanya lihat orang yang dijaga malaikat Atid, sudut pandangnya buruk aja, penuh curiga sama orang. Neraka bukan Bapak Ibu. Nah, makanya di Quran, yang saya baca di Quran, ternyata yang menjunjung tinggi arsy itu cuma 8 malaikat. Pernah baca apa tidak? Belum. Katanya sudah hatam. Nanti baca Quran surat Al-Haqqah. Ya, baca Quran Al-Haqqah. Gak saya tunjukkan nomor ayatnya biar dibaca semua. Nanti akan ketemu di situ, ya. Ada 8 malaikat yang menjunjung tinggi aras. Dulu waktu saya baca surat itu, saya tanya itu sama guru ngaji saya. Pak Ustadz, di Quran saya baca malaikat itu cuma 8 yang menjunjung tinggi aras. Sedangkan Pak Ustadz ngajarin saya malaikat 10. Tapi kata Quran cuma 8 yang menjunjung tinggi aras. Ada surat apa? Nih surat Al-Haqqah. Baru baca ternyata. Saya juga baru tahu. Ya udah, apalagi ditanya dalam-dalam, betul nggak? Ya udah, lewat aja. Makanya saya tanya aja langsung sama yang memilikinya. Saya tanya aja langsung sama sumbernya. Siapa 8 malaikat yang menjunjung tinggi aras itu? 1, malaikat Munkar dan Nakir. Yang bertanya di kuburan. Kuburan itu adalah tubuh kita. Di sini ada pertanyaan. Sebetulnya siapa Allah saya? Siapa Rasul saya? Karena syahadat itu kan 2. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yang disaksikan 2, Allah dan Rasulnya. Kalau ada yang disaksikan, harus ada yang menyaksikan. Siapa yang menyaksikan? Aku. Berarti 1 menyaksikan 2. Makanya pertanyaan tentang di dalam kubur ini 2. Siapa Allahku? Siapa Rasulku? Makanya ada 2 malaikat, Munkar dan Nakir. Keren banget. Di sini Bapak Ibu, pertanyaan tuh di sini. Di sini. Kuburan tuh di sini. Siapa yang terkubur? Yang terkubur adalah diri sejati kita, jiwa kita. Jiwa kita harus kenal sama Allahnya, jiwa kita harus kenal pada Rasulnya, baru syahadat kita mantap. Kalau syahadat sudah sampai di tingkat itu, gak mungkin menyakiti orang lagi, gak mungkin berbohong lagi, gak mungkin menghujat orang lain lagi, gak mungkin. Yang suka menghujat itu karena syahadatnya cuma di mulutnya aja, belum sampai di kolbunya. Maaf, saya harus bicara ini. Sedih saya lihat bangsa ini. Korupsi di mana-mana. Bahkan kuota haji yang katanya perjalanan suci, perjalanan rohani pun dinodai. Dan itu yang melakukan adalah orang-orang yang katanya beragama. Menyebut-nyebut nama Tuhan, tapi tidak tahu yang disebut. Bukan Tuhan yang dia bohongi, dirinya sendiri pun dibohongi. Mengerikan. Sedih saya. Bahkan Indonesia dapat juara lagi Bapak Ibu. Baru dapat kemarin hasil risetnya, terkirim sama saya. Ternyata Indonesia masyarakatnya negara yang paling malas berjalan kaki. Juara lagi. Juara 1 Bapak Ibu.
Juara 2-nya Arab Saudi. Juara 3-nya Malaysia. Juara 4-nya Filipina. Bayangkan ya, rata-rata orang Indonesia berjalan kaki dalam sehari kurang dari 3.300 langkah. Sedangkan di negara-negara yang sehat, rata-rata mereka itu jalan kakinya udah di atas 15.000 langkah. 3.000 langkah Bapak Ibu, 3.300 langkah. Malas. Padahal kalau ingin sakit kepala sembuh, jalan kaki. Kalau ingin asam urat sembuh, jalan kaki. Ingin diabetes sembuh, jalan kaki. Darah tinggi ingin sembuh, jalan kaki. Coba. Sederhana kok. Udah cari sendiri ya, nomor 5 sampai 10 cari sendiri. Klik aja ya, negara yang paling malas jalan kaki, nanti keluar tuh. Sekarang juga bisa. Perhatikan saya. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu lalu kamu menjadi ridho. Apa artinya? Apapun yang terjadi, sekalipun tidak disukai oleh kita, tapi kita percaya pada kebijaksanaan Allah, percaya cinta kasih-Nya Allah, ridho. Makanya kalau sudah ridho, pasti diridhoi oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, fadkhuli jannati. Jiwa-jiwa yang damai seperti itu, tidak memilih surga Bapak Ibu. Luar biasa. Sekali lagi, ini ayat buat siapa? Ini ayat untuk mereka yang sudah duha, tingkatan spiritualnya di tingkatan duha, yang sudah lenyap segala kegelapan di dalam batinnya. Dan dia sudah sadar kalau Allah tidak pernah meninggalkan dia. Dia sadar kalau Allah tidak pernah benci sama dia. Dan Allah hanya mengingatkan dia supaya dia lebih baik saja. Dia sadar kalau masa depan ditentukan oleh saat ini. Dia sadar kalau Allah pasti akan melimpahkan karunia-Nya kepadanya. Dia sadar kalau dia suatu saat pasti akan menjadi orang-orang yang ridho dan diridhoi. Ini yang saya bicarakan ini tingkatan spiritual manusia yang sudah sampai di tahap duha. Bayangkan yang sudah sampai jam 12 siang. Duha aja sekeren ini Bapak Ibu. Luar biasa. Tetapi kita bukan bicara duha matahari yang jasmani. Kita bicara duha matahari yang ruhani. Boro-boro matahari yang ruhani, fajar aja belum menyaksikan di dalam diri. Rugi Bapak Ibu hidup kayak gitu. Rugi. Karena apa? Kegelapan batin ini sangat berbahaya. Yuk kita lihat ayat yang ke-6-nya. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia mendapatimu sebagai yatim, lalu dia melindungimu? Lihat saya semua. Selama ini otak kita begitu dengar kata yatim, otak kita langsung ke panti asuhan. Betul? Bapak Ibu. Yatim itu, ya, yatim itu yang tak beribu, yang tak berbapak. Siapa di dunia ini yang ibu bapaknya abadi? Siapa? Siapa? Presiden Prabowo, ibu bapaknya masih ada? Presiden Prabowo yatim bukan? Yatim? Kasihan ya Presiden Prabowo yatim. Harus disumbang. Orang terkaya di Indonesia, 10 orang terkaya di Indonesia, itu ibu bapaknya mungkin sudah tidak ada. Yatim gak mereka Bapak Ibu? 10 orang terkaya di Indonesia, yatim. Harus disumbang.
Selama ini kita memikir yatim itu yang nggak ada ibunya, nggak ada bapaknya. Semua kita juga semuanya pasti suatu saat tidak beribu, tidak berbapak, Bapak Ibu. Sekarang saya jelaskan. Yatim itu yang tak beribu, yang tak berbapak. Berarti yatim itu yang tidak pernah dilahirkan. Kelahirannya tidak perlu ada ibu bapaknya. Siapa yang yatim? Yang yatim itu adalah diri sejati kita. Yang yatim itu adalah jiwa kita. Karena jiwa tidak pernah dilahirkan. Jiwa itu ditiupkan. Paham sampai di sini? Tolong dijawab sekali lagi. Siapa yatim? Jiwa. Jiwa siapa? Jiwa. Paham? Oke. Jadi Allah tuh sedang berbicara tentang spiritual kita. Allah mengatakan, bukankah dia mendapatimu sebagai yatim, lalu dia melindungimu? Makanya dalam terminologi tasawuf, yatim itu sering disebut dengan nur insan. Dan nur insan ini, kedatangannya ke semesta ini didampingi oleh dua, Nurullah dan Nur Muhammad. Didampingi Bapak Ibu. Coba, masih perlu saya buktikan? Bapak Ibu bohong, ada yang ngingetin gak dari dalam? Bapak Ibu tidak jujur, ada yang ngingetin gak dari dalam? Siapa itu? Itu pendamping kita yang sejati. Karena Allah tahu kamu dalam keadaan yatim, maka aku dampingi, aku lindungi. Cuman kamu saat dilindungi dan didampingi sering mengabaikan. Saya yakin tidak akan ada orang masuk penjara karena korupsi kalau dia mau mendengarkan dari dalam dirinya. Ada yang mengingatkan. Ayo jujur Bapak Ibu. Yakinlah di ruangan ini semua pernah bohong kan? Jujur kan? Ada yang mengingatkan dari dalam. Diikuti apa tidak? Kadang. Luar biasa. Wa wajadaka dolan fahada. Bapak Ibu lihat saya dulu. Pernah gak baca ayat ini? Aro'aital ladzi yukadzibu biddin fazalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Celakalah para pendusta agama. Siapa? Aro'aital ladzi yukadzibu biddin fazalikal ladzi yad'ul yatim. Siapa pendusta agama? Mereka yang mentelantarkan yatim. Mentelantarkan siapa? Mentelantarkan jiwanya. Bapak Ibu sholat cuma raganya saja. Sibuk takbir, ruku, sujud. Duduk di antara dua sujud. Sibuk terus. Tetapi jiwanya tidak ikut sholat. Jiwanya tidak tahu kepada Tuhannya. Jiwanya tidak bisa mengingat Allahnya. Karena jiwanya belum tahu dan kenal kepada Tuhannya. Itulah pendusta agama yang sebenarnya. Kelihatan beragama tetapi sesungguhnya tidak. Dia berbohong pada dirinya sendiri namun tidak sadar. Paham sampai sini? Oke. Nanti dibuka ya rahasianya tentang surat apa? Al-Maun. Nanti ada episode. Kita fokus lagi pada dua. Nah di ayat yang ketujuh, wa wajadaka dolan fahada. Dia mendapatimu dolan. Dolan itu bahasa Arab, sesat. Makanya kalau orang Jawa, di Jawa Tengah, Jawa Timur kan jalan-jalan apa tuh? Iya, sesat-sesatan. Dolan. Kalau nggak tahu arah, dolan. Nggak pulang-pulang. Apalagi nggak ada tour guide, dolan-dolannya masih mending kalau di kampung. Ini dolan-dolan ke luar negeri, bahasa nggak tahu, betul nggak? Bisa nggak pulang-pulang itu. Jadi dolan itu bahasa Arab Bapak Ibu artinya apa? Sesat. Yuk kita lihat ayat ini. Wa wajadaka dolan. Dia mendapatimu sesat. Fahada.
Lalu karena cinta kasihnya, dia ngasih petunjuk. Keren Bapak Ibu. Siapa yang harus kasih petunjuk? Yang sesat Bapak Ibu. Ya, siapa yang dikasih petunjuk? Yang sesat. Coba Bapak Ibu, ya dulu sebelum ada Google Map, kalau cari alamat, gimana? Masih ingat? Saya lihat wajah-wajah ini kolonial kan di sini ya. Dulu sebelum ada Google Map, masih ingat ya? Turun dulu dari mobil, tanya, betul nggak? Itu kondisi kita dalam keadaan apa itu? Sesat. Makanya orang yang sesat itu kan bagusnya nanya. Ini ngajar. Orang sesat itu harusnya tahu diri, nanya. Nanya sama yang tahu. Ini malah ngajar. Dek, jalan ke gedung sate lewat mana? Bapak siapa? Saya mau ngasih pencerahan dek di gedung sate. Boleh tahu Pak pencerahan yang mau Bapak sampaikan apa? Jalan menuju surga dek. Bapak main-main aja. Ke gedung satenya Bapak nggak tahu. Mau ngasih pencerahan jalan menuju surga. Hebat ya Allah. Hebat ya. Karena aku mendapati kamu dalam keadaan sesat, aku kasih petunjuk. Wa wajadaka ailan fa'agna. Dan dia mendapatimu kekurangan, lalu dia mencukupkan kamu. Bapak Ibu, kekurangan itu bukan dari Allah. Coba perhatikan, dia mendapatimu kekurangan. Kekurangan itu ya dari kamu. Lalu dia mencukupkan kamu. Tapi kecukupan dari Allah. Kapan Allah akan mencukupkan? Kalau kita bersyukur. Keren banget. Fa'amal yatima fala takhar. Sebab itu terhadap yatim, jangan kamu berlaku sewenang-wenang. Lihat saya semuanya. Mana yatim? Jiwa. Suka berlaku sewenang-wenang gak pada jiwa? Suka. Ditelantarkan. Coba Bapak Ibu. Dari pagi tadi aja sampai, ya dari tadi malam sampai pagi ini, perhatikan. Semua pelayanan buat yatim atau buat tubuh? Semua buat tubuh. Makanan buat tubuh, betul? Masak dari pagi sampai sore semua buat tubuh. Tetapi mana buat yatim? Mana buat yatim? Pantesan telantar yatimnya. Mulutnya aja nggak tahu, cara ngasih makannya aja tidak tahu. Ingat Bapak Ibu, yatim itu wujud nyatanya adalah nur. Dan nur, makanannya adalah nur. Tidak butuh jengkol. Gak butuh pindang bandeng. Gak butuh sambal tarasi. Tidak butuh tenderloin. Tidak butuh sashimi. Tidak butuh sushi. Jujur Bapak Ibu, sudah tahu cara ngasih makan sama yatim? Kalau ngasih makan sama yang di panti asuhan, semua kita juga udah tahu, sumbang beras aja. Tapi yatim di sini cara makannya gimana? Pernah bertanya? Disitulah pentingnya kita bertemu dengan guru yang mursyid. Guru yang sejati. Nanti Bapak Ibu, kalau sudah tahu cara ngasih makannya. Makanya ketika si yatim ini sudah sehat, kuat, dampaknya apa? Tubuh fisik kita pun menjadi sehat, kuat. Kalau yatim ini sakit Bapak Ibu, makanya tubuh fisik kita pun jadi rawan terhadap berbagai penyakit. Wa amma sa'ila fala tanhar. Dan terhadap yang minta-minta janganlah kau menghardiknya.
Siapa yang minta-minta Bapak Ibu? Tukang ngamen? Ini sudah berteriak di dalam nih. Aku rindu sama Tuhanku. Aku ingin menyaksikan kembali yang mana Tuhanku. Sudah minta. Tapi kita menghardiknya. Bapak Ibu, tentu saja terhadap orang yang susah, tidak punya ibu, tidak punya bapak, telantar, ya itu kita harus punya kewajiban dong itu. Tapi saya tidak bicara itu, kenapa? Yang kayak gitu udah banyak yang ngurus. Tapi yang di sini bahkan yang ngurus itu pun tidak ngurus dirinya. Saya mengambil segmen yang berbeda. Karena saya percaya Bapak Ibu, kalau kita semua sudah ngurus yatim yang di dalam, kita pun menjadi sangat peduli untuk mengurus yatim yang di luar. Percaya sama saya. Terima kasih telah menyaksikan video hingga selesai. Semoga kajian yang telah disampaikan dapat menjadi hikmah, membuka hati dan kesadaran kita, serta bisa kita pahami dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nantikan video-video kajian berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.